Shalom, perkenalkan nama saya Regina Melinda Ohotan. Saya akan menjelaskan tentang risum materi misiologi yang telah saya buat. Kita masuk pada pertemuan kedua. Pengertian misiologi, dasar dan tujuan misiologi. Misiologi atau ilmu pengetahuan misi adalah wilayah lingkup teologi yang mempelajari mandat, pesan, dan karya misionaris Kristen. Dasar dan tujuan misiologi. Dasar dari misiologi adalah memberitakan Injil, serta tujuan dari misiologi tersebut adalah supaya manusia diselamatkan. Kemudian pertemuan ketiga, dasar misi menurut Alkitab. Dasar misi menurut Alkitab terdapat dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20, dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian pertemuan keempat, Missio Dei. Mission yang berarti mengirimkan, sedangkan Dei yang berarti Allah yang baru dinyatakan dan merupakan tonggak sejarah dimulainya perjanjian baru. Pada Missio Dei terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, unsur pengutus yaitu Allah Bapa. Yang kedua, unsur yang diutus yaitu Yesus. Dan yang ketiga, unsur yang mempersiapkan yaitu Maria, Yusuf, Yohanes Pembaptis. Dan adanya Missio Dei melahirkan Missio Ecclesia. Kemudian Missio Christi. Missio Christi adalah pengutusan Kristus ke dunia, dalam arti khusus mengutus murid-muridnya, dan Kristus diutus Allah. Missio Christi juga adalah tugas yang dijalankan Mesias sebagai manusia biasa di bumi ini, dalam kelahiran, pengabaran Injil keselamatan, kematian di kayu salib, kebangkitan dari alam maut, dan kenaikan ke surga. Markus 1 ayat yang ke-38. Pengajaran Missio Christi terdiri dari 2. Yang pertama, Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan kekal, Yohanes 14 ayat 6, dan yang kedua, buah yang lebat, Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kemudian pertemuan kelima, Missio Holy Spirit. Missio Holy Spirit adalah misi Roh Kudus. Terdiri dari yang pertama, Roh Kudus memenuhi murid-murid, yang kedua, Roh Kudus memilih, yang ketiga, Roh Kudus memimpin utusan Allah dalam pelayanan misi. Yang keempat, Roh Kudus berkarya dalam jemaat. Yang kelima, Roh Kudus menguatkan murid-murid melalui pelayanannya. Dan yang keenam, Roh Kudus memenuhi orang-orang Yahudi. Kemudian pertemuan keenam, misi dalam Perjanjian Baru. Misi dalam Perjanjian Baru terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang 18 hingga ayat yang ke-20. Menjadi umat Kristen dalam melaksanakan misi bagi orang lain, karena pada ayat ini tersirat perintah untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus memberitakan Injil. Nah, pertemuan ketujuh terdiri dari yang pertama, misi dalam kitab Injil Markus, misi dalam kitab Injil Matius, misi dalam kitab Injil Lukas, dan misi dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita masuk yang pertama, misi dalam kitab Injil Markus. Markus 13 ayat 10 berkata, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan Markus 14 ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian, misi dalam kitab Injil Matius. Menurut Matius, Yesus mengutus 12 murid-muridnya untuk bermisi di sekitar daerah Galilea. Dan yang ketiga, misi dalam kitab Injil Lukas. Awal-awal pelayanan Yesus dimulai dari Galilea pasca pembaptisannya. Lukas memberikan penekanan bahwa Yerusalem adalah tempat di mana Yesus akan mencapai puncaknya. Dan yang terakhir, misi dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul menjelaskan tentang sejarah gereja mula-mula setelah naiknya Tuhan Yesus Kristus ke sorga.
Paradigma misi menurut kitab Kisah Para Rasul yaitu misi adalah konsekuensi dari pencurahan Roh Kudus, misi untuk orang Yahudi dan non-Yahudi, misi adalah pemberitaan Injil, misi adalah persekutuan pelayanan. Paradigma misi holistik menurut kitab Kisah Para Rasul yaitu holistik berarti menyeluruh atau mencakup seluruh aspek kehidupan. Misi dalam kitab Kisah Para Rasul juga bersifat holistik. Kemudian kita masuk pada pertemuan ke-9. Gereja adalah misioner. Misioner berasal dari kata dasar misio yang disebut misionaris atau misionari yang berarti utusan Injil. Gereja adalah misioner artinya gereja tersebut terlibat dalam kebaktian umum, kebaktian remaja pemuda, kebaktian sekolah minggu, kebaktian pemahaman Alkitab, kebaktian doa puasa, kebaktian sekolah orientasi melayani, dan segala kegiatan lainnya. Kemudian pertemuan ke-11 yaitu yang pertama pengaruh ekonomi terhadap pelayanan misi. Faktor ekonomi mencangkup masalah harta, kekayaan, uang, pemilikan barang, kesejahteraan atau kelimpahan. Dalam Kejadian 13 ayat 1-12, bagi suku nomaden, ternak-ternak adalah kekayaan. Tentu di samping itu, mereka harus memiliki tanah tempat menanam dan mengumpulkan biji-bijian, buah-buahan, dan tanaman lainnya. Kemudian, pengaruh politik terhadap pelayanan misi. Politik dikenal dan dimaknai sebagai celaan daripada tindakan leluhur. Kemudian pertemuan ke-12 yaitu pengaruh sosial terhadap pelayanan misi dan pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi. Nah, pengaruh sosial terhadap pelayanan misi. Pelayanan sosial sejalan dengan amanat Alkitab apabila inti misi yaitu amanat agung, yaitu pemberitaan Injil tersampaikan kepada orang-orang yang dilayani dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, suatu kekeliruan apabila pelayanan sosial adalah motivasi utama untuk menyatakan kasih Kristus dan merupakan inti Injil sebenarnya. Kemudian pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi. Dalam konteks perintah cinta kasih, pendidikan dipahami sebagai ungkapan cinta kasih pada kehidupan manusia dan Allah sang pemberi kehidupan. Pendidikan sangat berpengaruh dalam dunia pelayanan misi, karena pendidikan merupakan jalan yang ditempuh untuk mengembangkan potensi-potensi manusia menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dan bebas dari segala belenggu, serta terbuka dan mampu membangun kehidupan masyarakat yang terbuka bagi undangan Tuhan sebagai tujuan terakhir hidup manusia. Kemudian pertemuan ke-13 yaitu pengaruh keamanan terhadap pelayanan misi dan pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi. Nah, pengaruh keamanan terhadap pelayanan misi yaitu keamanan merupakan keadaan yang bebas dari bahaya atau dengan kata lain, keamanan merupakan suatu keadaan yang tidak merasa takut atau khawatir. Jadi, pengaruh keamanan dalam pelayanan misi yaitu sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas pelayanan misi di mana terdapat berbagai tantangan yang dapat mengancam, maka dari itu keamanan sangat diperlukan. Kemudian, pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi. Misi dalam perspektif kristologis di satu sisi adalah misi yang didasarkan atas visi yang bertujuan untuk melanjutkan pelayanan pendamaian bagi dunia, di mana hal ini merupakan perwujud nyataan dari upaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan yang holistik dengan sebuah penekanan agar outcome 19 yaitu kualitas yang dihasilkan dari sebuah tujuan dapat dinikmati oleh setiap orang yang bersentuhan dengan misi itu sendiri, yang adalah keselamatan yang holistik. Kemudian kita masuk pada pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-14 yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan misi. Nah, unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan misi terdapat 3 unsur. Yang pertama, unsur yang mengutus.
yang kedua unsur yang diutus, dan yang ketiga unsur yang menerima atau unsur yang mempersiapkan. Nah, dari semua materi yang telah saya jelaskan, saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu menurut Alkitab, kita dapat mengetahui tugas apa yang seharusnya setiap orang Kristen lakukan. Tidak dapat disangkal misi dalam berbagai bagian Alkitab. Allah sangat memperhatikan seluruh dunia. Alkitab adalah dasar bagi misi. Nah, demikian hasil penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Shalom.